La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan apakah ia didapuk menjadi rasul sekaligus menjadi raja atau menjadi rasul dan tetap seperti manusia biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih menjadi rasul dengan predikat manusia biasa, sehingga beliau merasakan pedihnya lapar dan haus, merasakan perihnya dihina, direndahkan, dan bahkan dituduh gila. Tak jarang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sakitnya dicederai oleh non-muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memilih sebagai raja sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Beliau lebih memilih sebagai manusia biasa, agar turut serta merasakan penderitaan sebagaimana dirasakan oleh umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pentingnya memposisikan dunia bukan sebagai tujuan utama, namun sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat. Pada suatu ketika, Abi Thalhah mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teramat lirih. Abi Thalhah mendapatkan informasi bahwa Nabi tidak memiliki makanan sama sekali. Ia melihat dengan matanya sendiri bahwa perut beliau dibalut kain untuk menutupi laparnya. Tak tega orang yang sangat dikasihinya lapar. Ia pun segera pulang dan bertanya pada istrinya, Ummu Sulaim. Aku mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teramat lirih. Aku tahu beliau lapar. Apakah kita punya bekal makanan? Kata Abi Thalhah. Kemudian Ummu Sulaim menjawab, kita punya gandum. Mereka berdua lalu menyiapkan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Thalhah menumbuk gandum itu, sementara Ummu Sulaim istrinya menyiapkan tungku untuk membuat roti. Keluarga itu bahu-membahu menyiapkan makanan sebagai bentuk kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, putra Ummu Sulaim, kemudian diminta menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna mengundang beliau agar bersedia hadir ke rumah mereka. Anas bin Malik kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid yang sedang tengah bersama para sahabat-sahabatnya. Anas bin Malik hanya bisa berdiri di masjid. Bagaimanapun juga, makanan yang disiapkan hanya cukup untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas, bagaimana cara mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan tanpa perlu sahabatnya yang di masjid itu tahu? Tentu akan sangat malu apabila Anas bin Malik hanya mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan dengan mengacuhkan sahabatnya yang lain. Anas bin Malik berdiri mematung. Belum sempat Anas bin Malik mengutarakan maksudnya itu, ia lalu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu diutus ke sini oleh Abi Thalhah? Abi Thalhah merupakan ayah tiri dari Anas bin Malik.
Kemudian Anas bin Malik menjawab, "Betul wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Apakah karena diundang makan?" tanya beliau seolah-olah sudah tahu. "Betul wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajak seluruh sahabatnya untuk ikut bersama beliau pergi ke rumah Abi Thalha. Abi Thalha yang mengetahui kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan rombongan besar sahabatnya, bergegas ia pergi ke istrinya seraya berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bersama sahabat-sahabatnya, padahal makanan kita tidak cukup untuk mereka semua," ucap Abi Thalha dengan rasa khawatir dan bingung. Lalu Ummu Sulaim berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Ummu Sulaim berusaha meyakinkan suaminya bahwa jika memang itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu beliau pasti punya rahasia yang tidak diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian meminta Ummu Sulaim untuk membawa wadah roti yang telah disiapkan untuk dibawa ke hadapan beliau. Rasulullah juga meminta untuk dibawakan mentega. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap wadah tersebut sembari berdoa. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sahabat-sahabatnya masuk 10 orang. Kemudian masuk lagi 10 orang, hingga semua sahabat yang ikut bersama beliau dapat menikmati hidangan Ummu Sulaim. Diperkirakan sahabat-sahabat yang bersama beliau berjumlah 80 orang. Hidangan itu pun masih tersisa hingga diberikan ke tetangga di sekeliling rumahnya. Begitulah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki mukjizat memperbanyak makanan. Abi Thalha kemudian seperti mendapatkan jawaban atas kekhawatirannya sebelumnya. Keluarga Abi Thalha semakin bertambah rasa sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah kisah Abi Thalha yang menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bertambahnya ilmu pengetahuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.